Kedatangan barang eksotik yang tidak lain tidak bukan adalah brand Sifga. Dari headphone terbaru mereka yang diberi nama Sifga Answer. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Soundik. Bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan membahas sebuah brand yang sudah terkenal dengan nilai-nilai yang eksotik. Karena brand mereka selalu menggunakan bahan-bahan yang ada unsur-unsur kayunya lah pada in-ear monitor ataupun headphone mereka. Dan memang hal ini menjadi identitas dari brand Sifga yang selalu membuat produk-produk yang konsisten dengan barang-barang yang eksotik. Kalau bicara soal headphone, memang banyak di luaran sana headphone-headphone yang menggunakan metal grill ataupun bahan-bahan ABS ataupun plastik lainnya. Tapi yang menggunakan kayu, setahu saya sedikit sekali ya, mungkin brand-brand high-end. Tapi kalau brand yang mungkin 2-3 jutaan, saya rasa nggak ada di pasaran sama sekali. Cuma Sifga yang bisa seperti ini. Kalaupun ada, mungkin brand-brandnya nggak jelas lah. Dan headphone satu ini menggunakan single dynamic driver 50mm yang didevelop in-house oleh Sifga sendiri. Wow banget di situ. Jadi bukan yang beli jadi tempel jual, beli jadi tempel jual. Enggak, mereka in-house sendiri. Jadi keren banget harusnya. Jadi driver dari headphone satu ini tentu saja bukan yang curah seperti halnya mie instan ya. At least lah, mie-nya mereka buat sendiri. Jadi bukan kayak mie instan yang tinggal seduh aja ya. Jadi mereka ini develop dari mie-nya ya, dari drivernya mereka develop sendiri untuk dapat kita nikmati. Untuk bobotnya sendiri ada di angka 342 gram, cukup ringan ya. Kalau dibandingkan dengan Meze Air kemarin itu 336 gram. Jadi beda-beda tipis lah dengan Meze Air kemarin. Tapi menurut saya mungkin 342 masih oke lah. At least di bawah 380 atau 400 gram itu sudah termasuk cukup ringan. Untuk kabelnya sendiri sudah menggunakan kabel yang detachable dengan pin 3,5 mm. Dimana untuk sensitivitasnya headphone ini ada di angka 105 dB dengan impedance 38 ohm. Sebenarnya ya bisa dikategorikan untuk headphone ya agak berat, tapi ya nggak gimana-gimana sih. Sebenarnya pakai dongle aja saya rasa mungkin masih proper harusnya. Dan kita mau thanks berat untuk Intium Indonesia yang telah meminjamkan barang ini untuk dapat kita review. Buat kalian yang belum tahu Intium adalah salah satu distributor resmi dari produk-produk Sifga. Jadi kalian bisa cek aja langsung di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa cek aja untuk lihat langsung Intium Indonesia. Produk mereka juga beragam banget dari IO Audio, Moondrop, Truth Ear, lalu juga Vio, kain, dan lain-lain. Jadi kalian cek aja langsung karena produknya mantep-mantep dari Intium Indonesia. Dan semua link pembelian juga saya taruh di kolom deskripsi bawah buat kalian tertarik mungkin dengan headphone satu ini. Dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packaging dari headphone satu ini dia menggunakan cardboard ya berwarna coklat seperti ini ya, seperti cardboard pada umumnya. Dan packagingnya ini bisa dikategorikan cukup minimalis kalau saya bilang. Kita lihat aja sama-sama langsung. Oke, untuk box dari headphone satu ini berbentuk seperti ini, card box ya, yang cukup minimalis untuk packagingnya. Kalian bisa lihat aja ada gambar dari headphonenya, Sifga Answer ya, di bagian belakang seperti ini ya. Created with craftsmanship spirit. Dan di sini ada impedance, dynamic driver 50mm, bla 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 ya, situ. Kita buka aja di dalamnya ya. Di dalamnya ini cukup standar ya, kalian bisa lihat aja langsung di sini ya. Jadi di sini ada ya case sebenarnya, tapi ya cuma karung goni seperti ini ya, mirip-mirip seperti punya Blonde gitu ya. Yang dimasukkan di dalam untuk headphone-nya. Ada tulisan Sifga di sini. Ada adapter ya, 35 ke 63, and that's it ya. Kalau kelengkapan lainnya di sini ada untuk kabelnya. Kabelnya seperti ini bentuknya dan menggunakan 3,5 mm pin mono. Dan di sini untuk jacknya 3,5 mm triple di sini ya, 3 pole. Dan yang terakhir tentu saja adalah headphone-nya. Yes, ini adalah headphone-nya Sifga Answer. That's it untuk packagingnya. Dan ya kita bilang cukup standar lah untuk sebuah headphone ya. Ya at least dapat pouch ya, lumayan lah di sini ya. Dan secara umum kami berikan skor B solid aja. Sensasi unboxing yang cukup standar dan kelengkapannya ya oke lah. Ya walaupun saya berharap bisa memberikan case yang lebih proper dari karung goni ini, karena setahu saya Sifga harusnya bisa sih.
Setelah kita bahas build quality dari headphone satu ini. Oke, untuk build sendiri dari headphone satu ini seperti yang saya sampaikan ya, bahannya eksotik dengan menggunakan solid wood dipadukan dengan grill open back berbahan metal seperti ini. Di finishing dengan sangat halus banget dan flawless, kalian bisa lihat aja langsung di sini ya. Halus banget untuk finishingnya. Dan ini housing yang bisa dikategorikan cukup ringan untuk kelas over-ear headphone. Untuk frame-nya sendiri berbahan metal dan juga terasa sangat kokoh di sini. Kalian bisa lihat aja ya, di sini ada frame-nya berbahan metal. Yes, nice banget. Bagian padnya sendiri adalah blue drew yang halus dipadukan dengan leather di bagian sampingnya. Dia di sini ini blue drew ya. Di bagian dalamnya ini leather. Kalian bisa lihat aja seperti ini ya. Dan headbandnya ini ya, ada busa empuk dipadukan dengan blue drew dan juga leather. Di bagian atas leather, di bagian bawahnya ini blue drew. Kalian bisa lihat aja di sini. Jadi enak banget saat dipakai. Untuk swivelnya ini bisa 180 derajat ya. Jadi fleksibel ya untuk headphone satu ini. Untuk kabelnya sendiri adalah 3,5 mm mono. Yes, mono pin seperti ini ya. Untuk kabelnya nggak dikasih tahu ya bahannya apaan. Cuma ini kabel single line yang ya biasa lah, generic lah. Dengan splitter berbahan metal seperti ini ya. Untuk kabelnya sendiri di bagian bawah di sini two braid ya. Kalian bisa lihat dan mengarah ke arah yang agak kaku untuk kabelnya, dan kabelnya ini bisa dikategorikan untuk headphone ya agak sedikit kurang gizi ya, tapi ya it's okay lah. Dan jacknya sendiri adalah 3,5 mm SE single ended. Tapi ada adapternya ke 6,3 dalam paket penjualannya. Jadi dia bukan 44 sama di sini. Oke, secara build quality kami berikan skor A+. Di kelas harganya mantep banget menggunakan bahan eksotik dari kayu ya. Grill-grillnya juga kokoh karena bahannya juga besi. Untuk desainnya menurut saya ya cukup generik lah, cukup standar tapi oke lah. Dengan kabel yang bisa dikategorikan cukup decent. Oke, untuk fitting sendiri dari headphone satu ini bisa dikategorikan headphone yang tidak terlalu berat dengan pemakaian adalah over ear ya. Untuk headphone satu ini, jadi bukan on ear tapi over ear. Oke, untuk headphone satu ini clamping kanan kirinya oke, dan dia sedikit tight di bagian atas ya. Kalau kalian mau lebih loose sedikit, kalian bisa naikkan aja untuk pengaturnya di bagian sini. So far sih clampingnya cukup oke ya, tapi bisa agak sedikit geser ya pada saat kalian goyang-goyang seperti ini ya. Jadi memang karena airpadnya ini agak sedikit geser, bisa sedikit licin gitulah. Jadi gripnya ya kalau kalian gini-gini aja sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau kalian headbang ataupun goyang-goyang sambil beraktivitas mungkin bisa sedikit loose dia. Dan di sini kita menggunakan airpad bawaan semua, kita nggak rubah apapun di sini, semuanya default. Untuk kekedapan ya khas dari open back yang menurut saya agak sedikit kurang. Untuk gripnya ya decent aja, walaupun bukan yang grippy banget ya. Mungkin mau grippy banget kalian agak tightkan sedikit, cuma dia clampingnya di atas agak sedikit lebih neken aja. Dan overall untuk pemakaiannya seperti ini ya. Menutupi daun telinga saya dengan penuh tanpa ada yang tertahan oleh airpadnya, nggak ada sama sekali, jadi oke lah. Dan untuk skenario telinga saya sendiri cukup oke. Headphone satu ini ya, apalagi kalian gunakan di ruangan ber-AC akan mengurangi keringat pada saat penggunaannya. Jadi itu hal penting juga perlu diperhatikan karena memang dia bisa agak sedikit panas. Jadi kalian pakai di ruangan AC akan mengurangi sedikit moisture dari tubuh kalian. Untuk gunain kacamata, saya gunakan headphone satu ini nggak ada masalah sama sekali, tetap kekedapannya oke, dan juga clampingnya tidak terganggu sama sekali. Dibandingkan Meze Air kemarin yang kita menggunakan kacamata, dia agak sedikit kurang oke ya, tapi kalau yang satu ini cukup oke. Dan sekarang kami memberikan skor B solid untuk headphone satu ini, headphone yang secara fitting oke-oke aja sih untuk fittingnya. Oke, lanjut ke bagian suara. Arah suara dari headphone satu ini bisa dikategorikan agak V yang lebih ke arah warmer sounding sih. Dimana dia cukup fokus di bagian bass dan juga sedikit di bagian upper mid range ya. Dan untuk di drive sendiri saya sarankan menggunakan desktop amplifier akan paling proper. Mungkin kedua DAP dan terakhir adalah dongle. Ya dongle ya yang paling kurang lah menurut saya. Tapi ya mungkin kalian kalau bisa maksimalkan mungkin di writer menggunakan 44. Dapat potensi maksimal dari dongle mungkin masih oke lah untuk headphone satu ini. Dan suara sendiri yang saya suka adalah neutral to warm sounding. Oke, untuk suaranya sendiri kalian bisa lihat di sini ya, bassnya ini cukup
Wow, di sini ada sedikit boosting beda dengan inner monitor. Jadi jangan dilihat seperti inner monitor ya. Karena bassnya biasanya lebih turun lagi untuk headphone. Jadi bassnya yang seperti landai ini itu cukup besar ya. Tapi dia agak turun di bagian lower mid dan naik lagi di bagian upper mid range, dan di bagian treble-nya masih ada energinya lah. Jadi seperti ini untuk grafnya. Bassnya ini bisa dikategorikan cukup fun dan rada tebal terlihat dari grafnya ya. Cukup menyajikan tekstur DD yang memuaskan menurut saya. Impactnya bagus dengan punch yang cukup dalam di headphone satu ini. Rumble-nya masih dapat sedikit getar-getarnya juga. Untuk speednya di sini agak sedikit lemot menurut saya, tapi masih cukup bersih ya overall ya. Secara kuantitas sih cukup besar dan masih enjoyable serta fun. Untuk kualitasnya sih fokus ya, cukup fokus bassnya dan rada maju bassnya. Selain itu, bass head harusnya masih masuk-masuk aja sih. Mungkin kalau kalian mencari yang travel head, mungkin nggak akan terlalu cocok dengan headphone satu ini. Oke, lanjut ke bagian midnya. Posisinya ini agak kemunduran untuk selera saya di male vocalnya ya. Bodinya juga biasa aja, namun terasa sedikit warmer body. Artikulasinya ini kurang tegas sedikit, dan emosinya ini kurang terasa menurut saya. Presentasi memang yang rada fun, forgiving, ya gitulah untuk male vocalnya. Dengan detail dan clarity yang sedikit dikorbankan di male vocalnya. Tapi saya cukup enjoy untuk male vocalnya ya. Male vocal yang unik, tapi tidak untuk semua orang sih. Female-nya dipresentasikan dengan sedikit berbeda. Kalian bisa lihat aja di sini ada boosting yang lumayan ya, dia terasa lebih forward dan lebih on point menurut saya. Dan ada sedikit sentuhan warmer body, jadi tidak terkesan boring sama sekali di sini. Secara clarity dan detail untuk female vokalnya oke ya. Mungkin bisa sedikit agresif kalau pairingnya kalian hajar ke brighter source lah. Dinamikanya juga bagus di sini ya. Selain itu presentasi instrumennya juga blending dengan vokalnya. Oke, untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan rada forward, jadi terkesan agak nyerang, tapi enggak ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Memang dia agak boosting di bagian treble-nya. Apakah forward? Yes. Apakah nyerang? Enggak. Masih aman konteksnya di sini ya. Masih terkontrol. Ceringnya memang rada-rada maju, tapi masih terkontrol lah. Dan kesan ceringnya masih terasa di sini, jadi nggak mendem-mendem klap ataupun yang buntung ataupun yang nggak ada bite-nya gitu, nggak. Masih dapat lah. Baik violin dan cymbal-nya masih dapat good teksturnya lah. Dimana mikro detailnya not bad lah di sini. Selain itu untuk sibilance-nya di sini masih cukup aman di answer ini. Untuk tonalitasnya secara keseluruhan kami berikan skor B+. Oke lah untuk warm signature headphone yang masih proper menurut saya. Selain kita bahas teknikalitas dari headphone satu ini, arah suara atau presentasi dari headphone satu ini adalah presentasi yang fun, rada warm sounding overall. Untuk timbernya saya nggak ada terlalu masalah gimana-gimana ya. Cuma memang ada sedikit flaws di bagian tuningnya, dikit aja. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi di bagian depan ya. Cuma overall nggak ada cacat-cacat yang gimana-gimana sih. Untuk soundstage-nya, untuk mekanisme open back seperti ini saya rasa nggak ada masalah di situ ya. Cuman depth-nya kurang. Yes, soundstage-nya ini terkesan luas, tapi sayang aja depth-nya ini kurang dapet aja. Untuk detailnya menurut saya ini memang headphone yang bukan detail monster, masih kalah lah, bukan detail monster karena dia lebih mengejar suara yang fun, yang lebih pleasing untuk didengarkan. Untuk resolusinya pun cukup oke. Headphone satu ini bukan yang mendem-mendem klap ya. Dynamic drivernya oke lah. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini so-so aja di headphone satu ini. Untuk imagingnya ya dia terkesan kurang layeringnya dengan positioning yang bisa dikategorikan cukup pinpoint, tapi sayang aja agak 2D. Dan sekarang kami berikan skor B solid untuk teknikalitas headphone satu ini. Oke, selanjutnya kita bahas pro dan cons dari headphone satu ini. Cons dari headphone satu ini yaitu dia tidak memberikan jack 4.4 ya, jadi cuma jack 35 mm bawaan di headphone satu ini. Untuk cons yang kedua yaitu headphone satu ini dia tidak memberikan case yang protektif, cuma memberikan pouch yang menurut saya agak kurang aja sih. Untuk pro-nya dari headphone satu ini, buat kalian yang mencari sound quality yang warm dari sebuah headphone, ini bisa kalian pertimbangkan. Pro yang kedua yaitu build-nya eksotik banget dengan menggunakan bahan dari kayu. Dan untuk value for money di angka 3 jutaan bulat, kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+ untuk Sifga Answer ini. Oke, selanjutnya kita bandingkan Answer ini dengan salah satu headphone yang pernah kita review juga, Meze 105 Air. Oke, kita akan comparison singkat aja ya. Mungkin nggak akan terlalu panjang-panjang comparisonnya. Kita comparison dengan headphone dari Meze ya. Di sini ada Meze 105 Air ya. Saya taruh di bagian kanan ini Meze 105 Air, dan juga di sini ada Answer ya.
Kalau dari perbandingan singkat, jelas di Air ini lebih comfort, lebih fittingnya juga lebih oke menurut saya, lebih artistik juga untuk desainnya. Walaupun secara build menurut saya Sivga ini lebih mantap karena kayu cuy. Untuk suara Air juga terasa lebih open dan airy, sedangkan di Answer ini lebih warmer dan padat suaranya. Bassnya sendiri jelas lebih tebal di Answer dibandingkan Maze yang terasa lebih light ya suaranya dan bassnya. Dan dia memiliki better speed and clarity juga di bagian bass. Untuk midnya terkesan lebih warmer di Answer ini, sedangkan di Air ini lebih baik artikulasinya dan lebih detail. Treble jelas Maze lebih bright dan open, sedangkan lebih darker di Answer tapi lebih forward untuk bagian treble-nya. Jadi kalau kalian mencari headphone yang warm, Answer ini tetap menjadi opsi yang cukup menarik di price range-nya. Sedangkan kalau kalian mencari yang VV, ini bisa menjadi pilihan yang oke juga sebenarnya. Tapi harganya lebih mehong ya di Air. That's it untuk perbandingan kedua headphone ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai headphone dari Answer ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kesimpulan, buat kalian yang mencari headphone warm dan tidak terlalu rewel, Answer ini bisa kalian pertimbangkan. Mungkin sekian dulu untuk review saya mengenai Sivga Answer ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddiginti agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar Sivga Answer, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Diginti, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.